Nah, yang kelima adalah musibah atau bencana menimpa kita itu sebagai peringatan. Kenapa ada banjir? Karena kita nebangin pohon, buang sampah sembarangan. Saya nggak tahu nih, ibu-ibu, kelihatannya si ibu-ibu baik, tapi ibu-ibu kalau lagi jalan di pinggir jalan tuh kadang ada orang naruh sampah itu ya. Ibu pernah lihat gak sih? Kalau pernah bagus, kalau nggak pernah saya ceritain. Jadi ada orang-orang yang kalau pagi berangkat ke kantor, dia bawa plastik, Bu. Bawa plastik tuh, taruh di situ, seret gitu. Dan saya ngelihat itu, karena kantor saya kan, saya kadang mikir, emang kalau bayar tukang sampah berapa ya? Paling banyak 30.000 sebulan, 1.000 sehari. Tapi kan nggak capek bawa sampah. Tapi ada orang milik kayak gitu. Akhirnya dia buang di situ, jatuhlah sekali, banjir lah. Maka kemudian kalau kita mau ngingetin, jangan buang sampah sembarangan, enak. Gara-gara lu buang sampah sembarangan, banjir. Tapi kalau nggak ada banjir, ngingetinnya gimana? Mungkin gara-gara banjir, setengah orang yang buang sampah jadi nggak buang sampah lagi. Kalau tanpa banjir, orang buang sampah sembarangan, buang sampah sembarangan. Nanti ada orang yang buang sampah ke jalan tol, Bu. Jalan tol kan ada pagarnya ya, itu dilemparin ciput gitu. Nah, kalau begini kita bilang, mulailah jangan buang sampah sembarangan. Nanti sampahnya kena hujan, ke bawah ke selokan, ke bawah ke kali, mampet, airnya harusnya sampai ke hilir, tapi nggak nyampe keluar, jadi banjir. Perlu diingetin kita itu, karena kalau diingetinnya pakai mulut nggak bisa, tapi kalau diingetin pakai musibah baru bisa. Saya kasih contoh lagi, ibu-ibu ada yang suka main petasan? Nggak ada ya? Anaknya main petasan nggak sih? Nggak juga. Main petasan itu kan sebenarnya seneng, tapi yang main, yang lagi tidur nggak seneng. Saya kalau lagi anak petasan saya usir. Lu orang mana? Orang kampung sana. Lu main di kampung lu, jangan di kampung orang. Berisik, mau tidur gitu kira-kira. Nah, kalau ngomong petasan itu nggak ada manfaat, nggak ada apa gitu, itu kurang kena. Tapi kalau ada orang yang pegang petasan, biar meletus, tangannya kemudian luka, habis itu nggak main petasan lagi, Bu ya. Gampangan mana ngingetin orang itu? Dengan bilang jangan main petasan, atau dengan cara dikasih ujian tangannya kena petasan? Lebih gampang, lebih kena kasih ujian. Paling enggak dia, temennya, tetangganya nggak main petasan lagi. Tapi jangan kita berharap, ya Allah mudah-mudahan tangannya kena petasan. Jangan juga, itu doa jelek itu. Jangan. Tapi kadang-kadang ada orang yang perlu dikasih ujian supaya sadar. Ibu-ibu nanti punya teman yang sholatnya susah, ke masjid susah, baru kena musibah, baru ke masjid. Jadi ada orang yang diajak ke masjid itu bukan hayya 'alas sholat, tapi karena dia kena musibah. Banyak loh, Bu. Saya punya teman yang dulu tuh biasa gaul kemana-mana, tapi kemudian ketika kena musibah, dia sakit, nggak punya uang, baru lari ke masjid. Padahal kan gampang ya, ke masjid ya, dekat masjidnya gitu kira-kira. Tapi ada orang yang harus kena musibah dulu baru mau ke masjid gitu. Nah, artinya bahwa terkadang orang dapat musibah itu supaya diingetin, lu ke masjid. Bukan untuk apa-apa, ke masjid itu artinya bukan masjid bangunannya, tapi masjid itu sujud lagi gitu. Balik lagi ke Allah lagi, balik lagi menjadi orang baik lagi. Karena kadang-kadang orang yang sudah mapan ekonominya naik, nanti gaya hidupnya juga berubah itu. Dia perlu ada teguran baik pada dirinya atau keluarganya atau orang lain yang membuat dia tetap sosial ekonominya meninggi, tapi kesolehan pribadinya juga meninggi. Dan itu nggak gampang, Bu. Saya kalau mau survei nih, saya kasih kuesioner, ibu sebutin nama-nama kenalan baik ibu, lalu tulis berapa banyak yang ke masjid juga, kaya juga, atau yang ke masjid doang tapi nggak kaya, atau kaya tapi nggak ke masjid. Kayaknya nanti temuannya akan menarik gitu, kayaknya. Yang orang yang kaya ke masjid itu ada, tapi nggak banyak. Masjid itu yang banyak orang miskin. Kenapa bisa begitu? Ini komplek ini kok nggak ada yang miskin? Emang masjid komplek. Kalau masjid pinggir jalan itu yang banyak orang miskin. Kenapa? Karena dia banyak yang diminta sama Tuhan. Ibu kalau lagi punya duit banyak, sholat duhanya berapa rakaat? 2. Tapi kalau lagi butuh duit banyak, bisa 4 rakaat, bisa 6, Bu, bisa 8 gitu. Sholat duha itu tergantung jumlah rakaat sholat duha, tergantung duit ada atau enggak. Lah kalau ibu duitnya banyak, ngapain sholat duha? Kan sholat duha doanya, ya Allah kalau rezeki saya sedikit banyakin, kalau jauh deketin, kalau di atas turunin, di bawah keluarin, ada di tangan orang pindahin. Egois banget doanya. Jadi masjid-masjid yang tidak tertutup seperti masjid komplek ini, itu penuh sama orang yang lagi butuh duit, yang lagi sakit.
Ibu kalau lagi sehat doanya pendek, tapi kalau lagi ada keluarga besok mau dioperasi doanya panjang Bu. Bisa sholat tahajud itu, ya Allah besok mau operasi mudah-mudahan lancar, sehat, penyakitnya nggak balik lagi. Tapi kalau kemudian kita lagi sehat duitnya banyak, sholat duha mungkin lupa, sholat tahajud bangunnya pas subuh, niat tahajud tapi emang niat tahajud tapi niatnya nggak kuat, nggak masang alarm, akhirnya bangunnya subuh ya nggak sholat tahajud gitu doang. Tapi kalau lagi kena musibah angkat tangannya tinggi Bu, jangan begini doanya, ya Allah gitu. Jangan-jangan. Nah, hasil pembacaan saya, orang-orang miskin itu lebih banyak di masjid terbuka daripada orang kaya. Masjid-masjid yang penuh dengan orang kaya itu hanya masjid yang ada di komplek, yang orang miskinnya nggak bisa masuk. Kenapa bisa gitu? Karena orang mau ke masjid kalau diuji.